Pas aku merem pejamkan mata, gak lama kemudian kereta kencana ya kan dari itu nyamperin aku. Pas aku mau deket ke aku, itu benar-benar nyata. Tuh ada yang nangis, ada yang lagi seneng makan buah, ada juga yang ngelambe-ngelambe, ada juga yang lagi kayak gali-gali, ada juga yang lagi kipas-kipas gitu, kipasin putrinya, mungkin itu disebut ibu. Kamu mau kemana gitu loh, kembali ke tempat lahirmu gitu loh. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Elin Jingga tak menyangka. Rasa penasarannya justru menjadi pintu kesengsaraan. Penasaran ingin melihat istana Laut Selatan pada akhirnya membuat keterampilan batinnya terasa. Akibatnya, ada jumawa. Akibat lebih parah terjadi pas bangun rumah, ada makhluk halus yang tidak terima karena Elin Jingga merasa tidak perlu minta izin. Sejak itulah, ia lumpuh. Lalu seperti apa proses perjalanan spiritualnya? Bagaimana Elin Jingga bisa sembuh dari sakit? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Peristiwa puluhan tahun silam itu masih selalu teringat. Peristiwa saat Elin Jingga dibawa masuk ke Istana Laut Selatan. Perjalanan masuk ke pusat kehidupan makhluk gaib di Laut Selatan itu membuatnya takjub tapi juga takut. Selama berjalan di Istana Ratu Kidul, ia melihat banyak orang menangis. Pas di tengah laut itu, saya tutup mata, pas saya buka, itu benar-benar nyata. Istana, saya lewat istana, saya jalan sama kakek. Saya jalan, kakek di samping kiri kan. Pas saya jalan itu ada yang nangis, ada yang lagi seneng makan buah. Terus ada juga yang lagi kipas-kipas gitu, kipasin putrinya, mungkin itu disebut ibu atau siapa kan, aku nggak tahu ya. Tapi itu jelas, aku jelas fakta. Real, nggak pakai bohong gitu, maksudnya ada juga yang ngelambe-ngelambe, ada juga yang lagi kayak gali-gali apa gitu, maksudnya kayak gali apa sih, api atau apa, bara kayak gitulah. Peristiwa menakjubkan itu tidak pernah terbayangkan. Semula, Elin Jingga hanya merasa penasaran dengan kisah Istana Laut Selatan. Penasaran biasa saja, seperti umumnya anak yang baru lulus sekolah menengah atas, ingin tahu sesuatu yang penuh misteri. Tapi rasa ingin tahu itulah yang membuatnya harus menjalani kehidupan tak biasa. Hanya ingin tahu, karena kan memang aku pun pengen tahu gitu loh, apa iya sih bener gitu ya kan, ceritanya kayak gini-gini bener nggak sih gitu loh. Memang tapi kenyataannya memang iya ada. Ya udah aku ikutin aja alurnya kayak apa gitu. Setelah kejadian saya dibawa itu, terus engkong meninggal nih, engkong aku meninggal nih. Nah, aku sakit Kak 3 bulan setelah saya selesai pergi dari istana ini. Berada di istana gaib yang sangat terkenal, Elin Jingga melihat banyak kejadian ganjil. Tapi sayangnya, kakek Karim yang membawanya masuk istana sudah banyak memberi larangan untuk tidak melakukan beberapa hal.
Elin juga harus segera pulang jika diminta pulang. Tapi benarkah Elin Jingga sempat bertemu dengan Ratu Kidul yang menjadi penguasa tunggal istana pantai selatan? Enggak, tapi aku udah ngelihat, cuman belum sampai. Kan aku mau menyapa, mau mendekati, sama Mangkong udah ditepak pulang. Iya, kan memang kita sebelum aku ke sana itu, Singkong udah bilang kalau kamu jangan sampai enggak gitu, jangan sampai enggak. Kalau Engkong udah bilang pulang, kamu harus ikut pulang. Aku bisa nggak kembali ke alam aku. Pas aku pulang, tahu-tahu aku udah ada di pinggir laut. Setelah melihat istana laut selatan, ketajaman batin Elin Jingga semakin terasa. Ia tak hanya bisa melihat makhluk halus, tapi sekaligus bisa mengusirnya jika diperlukan. Sejak saat itu, banyak orang yang menyebut dirinya memiliki penjaga gaib yang tidak sembarangan. Itu setiap orang pintar itu selalu nyebut kalau saya malah ada yang jaga di belakangku ini. Ada yang jaga kayak semacam macan. Kalau ada yang bisa melihat ya gitu. Neng, sampai terakhir kali saya ke Pelabuhan Ratu kan sempat kemarin itu belum lama ini aku ke Pelabuhan Ratu ya. Berapa bulan yang lalu ini. Itu si kuncernya itu aja sampai nyebut Neng, bahasa Sundanya imah. Neng, kin meren Neng mah udah besar mah cenah, bisa jadi orang pinter cenah. Ngomong gitu. Lalu mengapa Elin Jingga mengalami lumpuh yang tak kunjung sembuh? Benarkah semua orang pintar gagal mengobati? Lantas apa yang sesungguhnya terjadi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meski memiliki kemampuan batin yang makin terasa, tapi bukan berarti Elin Jingga kebal dari gangguan makhluk halus. Nyatanya, itu pernah terjadi. Saat membangun rumah, ia mengalami sakit yang tak bisa disembuhkan. Sejak bangun rumah di Bogor itulah, Elin Jingga mengalami kelumpuhan total. Sudah semua orang pintar didatangi. Semua pengobatan medis juga dicoba, tapi tak pernah mampu menyembuhkannya. Bener-bener lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener drop pipis apa segala macam itu udah nggak bisa. Dan saya langsung inget gitu, kayak ada yang bisikin ya, kamu mau kemana gitu loh, kembali ke tempat lahirmu gitu loh. Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Mandilah saya ke sana. Nah pas aku mandi ke sana, sebelum aku mandi ketemu mah orang pintar kuncen situ. Saya itu terus terang uang aku berangkat itu modal nekat dan cuma uang 1.500.000. Ketemulah itu sama kuncen situ ya. Kata si kuncennya, Neng kunaon cenah. Kembali ke Pelabuhan Ratu, Elin Jingga hanya bisa berharap sakitnya sembuh. Ia tak peduli meski hanya membawa uang pas-pasan sampai harus tidur di pinggir pantai. Semua dilakukan demi menjalani proses penyembuhannya yang tidak mudah. Kami tidur di pantai. Tidur di pantai sampai nunggu 1 hari keesokannya aku baru diobatin sama Abah. Pas 1 hari keesokannya aku diobatin itu, dipakein kain putih ya. Pokoknya kalau ingat ke situ sedih dah. Dibawa tuh sama si Abah. Neng katanya nanti kalau udah sembuh, Neng jangan sampai lupa ya, cina gitu. Jadi sampai sekarang ini saya setiap apapun itu pasti saya larinya ke sana. Proses pengobatan dimulai. Setelah berbagai ritual, Elin Jingga dipocongi. Seluruh tubuhnya dililit kain kafan warna putih. Dalam sekejap, ia merasa terbawa kembali ke alam yang sangat aneh. Tapi Abah yang menyembuhkan sudah mengingatkan untuk lari sangat kencang saat diberi aba-aba dengan tupukan di punggung. Saya dibaca-bacain gitu sama Abah. Kata si Abah, Neng, nanti kalau Abah tepok
punggung. Neng selesai katanya. Setelah abang tepok, Neng lari ya sekenceng mungkin katanya. Jangan nengok ke belakang kata abah. Pas aku merem pejamkan mata, itu awalnya yang datang tuh kayak semacam kabah gitu ya. Tapi itu bukan kabah, nggak tahu apa deh, kayak semacam. Nggak lama kemudian kereta kencana ya kan dari itu nyamperin aku. Pas aku mau deket ke aku, takut si abah aku dibawa ya. Neng ditepak gini, aku langsung lari. Langsung dimanggil mama gitu, mama, aku langsung lari. Itu langsung sembuh, Kak. Proses penyembuhan dilakukan di Pelabuhan Ratu, tempat Elin Jingga pernah mengalami perjalanan ke Istana Laut Selatan. Tapi benarkah sejak sembuh ia jadi bisa ngobati orang? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang sudah sejak remaja, Elin Jingga mempunyai kepekaan batin. Ia bisa menembus dimensi gaib secara lebih mudah, termasuk melihat makhluk halus yang orang lain tidak melihatnya. Berbeda dengan gadis-gadis lain, Elin sering berinteraksi dengan dunia gaib, sebab banyak makhluk-makhluk tak terlihat yang menghampirinya. Aku pas bener-bener bisa merasakan itu setelah SMP aja. Setelah SMP aku bisa ngerasain semuanya gitu. Mungkin kayak hal ada apa nih di situ gitu, ada apa, aku tuh udah bisa merasakan sebelum orang itu tahu. Aku bisa merasakan gitu. Kadang-kadang malah dia menghampiri sendiri gitu, dia ngedatengin, ini ada saya di sini gitu, soal kayak gitu. Semula ada perasaan aneh karena ada makhluk yang orang lain tidak bisa melihat. Bukan takut, tapi merasa ada yang ganjil karena kehidupan di alam gaib sangat berbeda dengan alam manusia. Pertama-tama, yang dilihat adalah sejenis kuntilanak yang seperti tiba-tiba saja mendatanginya. Awal mulanya aku bisa ngerasain ada makhluk halus. Makhluk halus kayak apa ya, kayak semacam kuntilanak kayak gitu kan. Nah terus kakek nih bilang, Mira gitu, nanti kamu bisa jadi orang pintar setelah kamu umur 40 tahun. Itu udah pasti katanya gitu. Sedangkan saya kan nggak tahu itu bahasa itu. Saya ingat banget selentingan di kupingku waktu saya SMP itu ya. Saya kan 3 bersaudara ya, tapi memang hanya aku yang bisa ngerasain kayak gitu tuh, cuma aku aja. Iya, memang dari kami turun temurun ya, dari kakek nenek. Dulu kakek meninggal, terus nenek meninggal, terus ada bule ya, disebutnya kalau orang Jawa bule gitu. Emang turun temurun kayak gitu. Dan benar, setelah melewati usia 40 tahun, kemampuan spiritualnya makin lengkap. Elin Jingga pernah membuktikan di depan orang tentang kemampuannya itu. Perasaan udah gak enak nih. Saya ngucap salam, terus setelah saya ketemu sama makamnya Prabu Siliwangi dan Nyai Kuning, saya pas pulang dari situ perasaan saya udah gak enak, betul gak enak itu di situ pada saat itu. Bener aja pas saya terakhir istirahat saya di hotel, itu semua makhluk yang ada di situ tuh nyamperin saya ke hotel. Jadi kayak ada putri itu jelas banget itu pakai mahkota, terus dia di depan saya, tapi dia nggak ngapa-ngapain, dia hanya tersenyum aja gitu sambil tangannya begini. Terus banyak banget binatang, namanya di hutan ya, di hutan. Terus ada juga kayak kuda kencana gitu kayak gitu. Jadi semua yang ada di situ tuh datang. Jadi pokoknya kerajaan di situ. Saya sampai teriak-teriak, tolong, saya sampai gitu kan. Akhirnya kan berhubung Ki Candan sedang sibuk ya, ada sel gitu. Mau nggak mau saya harus bangkit sendiri. Akhirnya saya bangun, dan setelah saya bangun, saya benar-benar ketakutan itu. Benar-benar saya ketakutan, ya Allah, jangan sampai saya kebawa. Karena saya kan nggak ada rasa ingin
sampai sejauh itu gitu loh. Tapi ternyata saya kenapa sampai mendalam ke situ gitu loh. Memiliki kepekaan batin adalah sesuatu yang istimewa, sebab tidak semua dikaruniai ketajaman indera keenam. Selain harus disyukuri, ketajaman batin adalah cara terbaik untuk menjadi penolong orang-orang yang membutuhkan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.